Sekitar 3 hari yang lalu, Indonesia sempat diramaikan oleh pernyataan salah satu petinggi partai politik yang mempertanyakan kira-kira apa kontribusi anak-anak milenial saat ini terhadap bangsa dan negara. Beliau mempertanyakan itu kiranya hampir bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda yang kita lakukan biasanya pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Mungkin karena terlalu sibuk, beliau lupa mengupdate berbagai informasi dari kiprah anak-anak muda atau anak-anak milenial di Indonesia saat ini. Selain tentu saja aktif di berbagai advokasi kebijakan, dan oleh karena itu sang petinggi partai politik mensinyalir bahwa kemampuan anak-anak muda sekarang hanya demo dan demo, tapi sebetulnya kiprah anak-anak milenial kita saat ini telah merambah di berbagai sektor, bukan hanya berskala nasional, berskala Asia Tenggara, Asia, bahkan sekarang sudah mulai berskala dunia. Selain advokasi-advokasi kebijakan yang seperti kita ketahui, yang sebetulnya justru itu memperlihatkan juga kepedulian mereka terhadap perjalanan nasib dan bangsa ini di masa yang akan datang. Mereka tidak diam ketika revisi Undang-Undang KPK dilakukan, mereka protes dengan turun ke jalan, menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang KPK itu, karena menurut pandangan dan penilaian mereka, revisi itu punya kecenderungan untuk melemahkan gerakan anti korupsi di Indonesia. Mereka juga seperti yang kemarin, demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law, yang mereka pikir anggap justru akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang semata-mata tujuan investasi tanpa memperdulikan sumber daya alam kita, perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap masyarakat adat, dan seterusnya itu. Dan itu tentu saja membutuhkan pengorbanan besar. Karena dengan mereka terlibat di dalam aksi-aksi yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang punya potensi ya, akan merepotkan mereka di masa yang akan datang. Tidak seperti dalam bayangan mereka tentang Indonesia yang akan kita bina di masa yang akan datang. Itu dengan sendirinya telah menyita perhatian mereka, ya, waktu mereka, tenaga mereka dari yang mestinya memang belajar. Nah, di luar itu kita tahu betul kiprah anak-anak milenial kita banyak sekali, entah itu di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang kebudayaan, dan seterusnya. Mereka bahkan tanpa bantuan negara melakukan sesuatu yang begitu besar kebanggaannya bagi masyarakat Indonesia. Sebut saja misalnya Alif Bata, gitaris yang paling diakui di dunia saat ini sebagai gitaris yang paling handal, paling bagus, dan sebagainya. Anak muda Indonesia, ada artis-artis lain, ada Word Genius yang menciptakan lagu yang menggemparkan banyak pendengar musik di dunia dengan grup lagu Lati mereka, justru yang mengkombinasikan antara musik modern dengan musik tradisional, sehingga salah satu kebudayaan kita terangkat di seluruh dunia saat ini karena lagu itu begitu digemari oleh masyarakat dunia dan seterusnya. Itu semua merupakan kiprah anak-anak milenial kita. Jauh dari bantuan negara, jauh dari fasilitas yang diberikan oleh negara, mereka berdiri, berdikari, membina sendiri, menempa sendiri, berkarya sendiri, dan sekarang mereka dikenang bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, Asia Tenggara, Asia, bahkan sekarang dikenal oleh masyarakat dunia. Mungkin hal yang seperti ini perlu disampaikan kepada sang petinggi partai politik agar beliau tidak terlalu pesimis melihat anak-anak milenial atau kiprah anak-anak milenial kita sekarang ini. Sebab perlu diketahui juga, mahasiswa yang aktif sekarang turun ke jalan mengadvokasi berbagai kebijakan yang menurut mereka nggak tepat dalam rangka menempuh Indonesia di masa yang akan datang, itu bukan tanpa pengorbanan. Sebagian dari mereka sekarang dikriminalisasi, dituduh melakukan kekerasan, dan seterusnya itu, kebebasan mereka untuk berbicara juga mulai direngkuh, dan itu semua bukan tanpa pengorbanan. Dan sebentar lagi mungkin mereka akan didakwa, dimasukkan ke pengadilan, karena dianggap melakukan tuduhan-tuduhan yang seperti tadi. Tetapi tentu semua kita paham yang mereka lakukan itu adalah demi
dan untuk Indonesia yang mereka bayangkan di masa depan, bukan untuk kita, tapi untuk mereka, untuk generasi milenial itu. Dan perlu juga kita kasih tahu kepada petinggi partai ini bahwa banyak orang yang tidak memiliki kontribusi signifikan pada proses reformasi 98, tetapi sebagian dari mereka menikmati hasilnya. Ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi ketua DPR, ada yang ketua partai, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi menteri, dan banyak sekali jabatan-jabatan publik dan jabatan-jabatan politik yang mereka rengkuh, mereka dapatkan bukan dari hasil aktivitas mereka, kegiatan mereka, dan juga bukan hasil dari keringat mereka, tapi mereka sekarang menikmatinya. Tak terkecuali bahwa ada Presiden Republik Indonesia yang lahir dari reformasi, meskipun sang Presiden tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap proses reformasi. Jadi, perlu kita ingatkan kepada petinggi partai politik ini, anak-anak muda kita, seperti anak-anak muda dulu, yang anak-anak muda masa lalu, mereka selalu setia mengawal Indonesia agar tetap demokratik, agar tetap sesuai dengan semangat Pancasila, agar tetap paham-paham yang menghendaki agar Indonesia melenceng dari semangatnya itu, ya, dijauhkan dari Indonesia. Hidup terus anak-anak milenial, buat sumpah kalian untuk 100, 200, bahkan 300 tahun ke depan untuk Indonesia kita.